Kita akan bersama-sama memulai perayaan kita, ulang tahun gereja kita yang ke-42. Dan mari bersama-sama kita serahkan semua ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Dan biarlah seluruh rangkaian acara kita benar-benar di dalam kuasa kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita serahkan. Perayaan ulang tahun Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru yang ke-42 kami lakukan di dalam kekuatan, di dalam penyertaan, dan juga di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami berhenti sejenak saat sekarang ini, kami tidak bersyukur kepadamu, merasakan kasih karunia rahmat pemeliharaan-Mu yang menjadi tema ulang tahun kami saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya lewat perayaan kami, peringatan kami pada saat ini. Untuk itu perkenankan kami menyerahkan semua rangkai kegiatan kami merayakan ulang tahun ini di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa membersamai kami ketika kami berpelayanan ulang tahun saat sekarang ini. Kami merayakan ulang tahun kami yang ke-42 saat ini. Semuanya kami lakukan dengan penuh percaya di dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita akan puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 257 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita bersama-sama pada saat ini hendak merayakan ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-42. Dan bersama-sama dalam kesempatan yang indah ini kita akan mengambil tema yang diberi judul dengan kasih karunia Allah nyata bagi kita yang disiapkan dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11. Dalam kesempatan yang indah ini kita tidak merayakan dengan cara yang seperti biasa, namun kita bersama-sama merayakan dengan cara yang sedikit berbeda, mengikuti irama yang sekarang sedang terjadi. Kita akan melakukan layanan lewat ulang tahun ini seperti yang saat sekarang. Kita akan melakukan semacam percakapan, saresean begitu, dan telah hadir di tengah-tengah kita sesepuh kita, Bapak Supardi PL, nanti akan mewakili para sepuh dan sekaligus juga mantan GI. Demikian juga Sugeng Rawuh Pak Wahyu mewakili generasi muda dan juga mantan GI. Ini Elsa, generasi muda dan mungkin calon GI nanti pada saatnya. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama pada saat ini berkumpul. Kita akan bercakap dari berbagai sudut pandang, dari yang sepuh, yang muda, dan juga yang masih sama sekali mewakili generasi muda. Yang pertama kepada Pak Pardi, nyuwun tulung bisa menapa nggih di-share kepada kita bagaimana semangat lansia itu sampai sekarang masih
sangat makantar-kantar dan sangat luar biasa. Kira-kira nanti untuk kedepannya itu dos pundi nggih, apalagi dalam situasi sekarang ini. Monggo Pak Pardi. Terima kasih. Kesempatan yang amat baik ini sungguh-sungguh merupakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami khususnya. Sepertinya saya tidak tahu, seolah-olah dalam forum yang semacam ini saya dipercaya untuk mewakili kaum lansia, walaupun sebenarnya siapa yang harus saya wakili gitu ya. Tetapi baiklah, karena sebagai yang dipercaya, saya kira kalau kita melihat situasi dan kondisi sampai saat ini, kaum lansia ini tidak pernah kehilangan semangat untuk tidaknya sekedar menjadi partisipan di dalam hidup bergereja, tapi juga aktif dalam berbagai bidang atau lapangan yang nampaknya tidak pernah begitu kendor. Ya. Yang nampaknya tidak pernah kendor, walaupun mungkin secara fisik, secara umur, ini didorong oleh yang pertama, sepertinya umur semakin tua ini kesempatannya semakin banyak untuk bisa mengabdikan sisa hidupnya kepada Tuhan melalui gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun sebenarnya di sisi lain ada dua faktor yang ikut mempengaruhi, soalnya seperti celengan gitu ya. Jadi masa depan kita dengan cara aktif ambil bagian di dalam kegiatan gereja ini nyelengi gitu ya, supaya nanti setelah pada waktunya untuk kembali ke sana itu dijamin untuk masuk surga gitu ya. Ini katanya hitungan ekonomis gitu ya. Tetapi secara psikologis sebenarnya ada rasa takut. Mengapa mereka harus aktif dalam kegiatan rohani melalui gereja ini? Dengan cara yang semacam itu, yang pertama, ia menemukan satu kedamaian. Seolah merupakan tempat untuk menemukan penghiburan. Karena lebih-lebih bagi lansia yang kita tahu banyak yang sendiri, mereka dihinggapi takut sendiri, sehingga banyak hal yang mungkin kan mereka takut kok urip dhewe sih gitu, sapa sing ngancani gitu. Sehingga dengan demikian ia menemukan sesuatu yang benar-benar tidak diperoleh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kadang-kadang keluarga sendiri toh belum tentu bisa menghibur seperti yang diharapkan. Ya. Dan yang psikologi yang lain, untuk di samping dia mendapatkan kedamaian, menghilangkan rasa takut. Ya. Jadi dengan aktif di gereja, ketakutan, rasa khawatiran itu seolah menjadi hilang. Karena ada bagi kaum tua atau lansia ini, dengan cara yang seperti itu, yang mendapatkan semacam kekuatan yang bisa membuat mereka lebih bersuka cita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka kita memperingati berdirinya gereja kita yang ke-42 ini, kalau saya lihat ya, sampai saat ini gitu ya, kaum lansia ini tidak pernah terhalang oleh apapun, apakah fisik, apakah secara umur dan sebagainya. Mereka tetap aktif mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Satu hal yang terpenting bahwa dengan mereka aktif, berarti sebagai kaum tua pun merasa ikut bertanggung jawab terhadap perjalanan kehidupan gereja. Minimal itu bisa memberikan contoh kepada kaum muda untuk ini loh semangat kita. Tidak pernah hilang semangat, tidak pernah kecewa, walaupun mungkin di tengah-tengah perjalanan hidup itu kan, jeneng layan itu kan kadang-kadang juga ada orang yang menyenangkan, ada yang tidak senang dan sebagainya. Itu
hal yang lumrah, karena lebih-lebih kita melayani warga yang sedemikian banyaknya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Baik, ini tadi dari kacamata menapa lansia dan sekaligus juga yang pernah terlibat dalam berpelayanan secara khusus. Samangke untuk generasi muda Pak Wahyu, kita melihat bahwa paling tidak belakangan ini di gereja kita ada semangat yang luar biasa. Teman-teman generasi muda lewat keluarga muda tentunya monggo panjenengan bisa share juga dalam kesempatan ini kira-kira apa yang memotivasi teman-teman kok kemudian muncul greget, muncul keinginan untuk ambil bagian secara khusus begitu di dalam berpelayanan. Monggo Pak Wahyu. Oke, baik. Menyambung yang disampaikan Pak Supardi tadi bahwa semangat dari dulu itu kan kami melihat namanya pelayanan itu memang tidak digerakkan oleh misalnya ya yang pendeta begitu ya, tapi memang dari mulai sejarahnya GKJW pun kan yang memulai gerakan warga, lalu memang dari keluarga begitu. Kalau kita refleksi juga berdirinya GKJW Waru, kita tahu ya mungkin pada saat itu keluarga Pak Glendeh ya, keluarga Pak Daniel Rokem itu memang memulainya dari keluarga-keluarga muda mungkin pada saat itu. Jadi karena memang wadahnya tidak ada, lalu keluarga-keluarga muda pada saat itu punya semangat yang erat untuk bersekutu begitu. Nah, termasuk pada saat ini. Jadi kami keluarga muda tentu melihat dari kacamata kami ini bukan suatu yang istimewa, artinya GKJ Waru ada persekutuan keluarga muda, tetapi justru ini menjadi ya tadi menyambung dari semangatnya para yang sudah memulai sejak awal itu, bahkan ya GKJW sejarahnya begitu, GKJ Waru juga demikian. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa tantangan mungkin sekarang ini berbeda ya, tantangan sekarang apalagi mungkin yang sekarang ini kategorialnya itu keluarga muda itu adalah generasi Y ya, generasi Z yang memang mungkin secara ritme kehidupannya itu tantangannya ya, tantangan kehidupan persaingan itu semakin besar gitu. Artinya mungkin sekarang ini ya ketika kita bersama-sama dalam pelayanan itu kita harus membagi ya. Di sisi lain kita memang mungkin baru mengawali rumah tangga ya, kita sedang berkarir dalam pekerjaan kita, tapi di sisi lain kita juga punya semangat untuk kita tetap berperan begitu dalam pelayanan ini. Begitu. Jadi apalagi generasi-generasi sekarang ini masa-masa pandemi seperti ini sangat terasa sekali. Kami bersyukur karena generasi ini yang saya rasakan, yang kami rasakan itu memang mengalami perubahan-perubahan. Tetapi puji Tuhan kalau sekarang ini kami bersyukur mungkin bukan hanya kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita juga mengalami perubahan-perubahan yang dinamis. Dan kami tahu bahwa gereja juga dinamis, tetapi dalam wadah GKJW ini ya kita memang berproses dalam kedinamisan ini, dan puji Tuhan kalau di GKJ Waru ada wadah itu semata-mata bukan suatu hal yang wah begitu, tapi memang ini memang harus ada di tengah-tengah pelayanan kita. Begitu. Sementara terima kasih dulu Mbak Elsa. Tadi melihat dari yang sepuh begitu, kemudian juga keluarga muda, ditemukan sesuatu yang mendorong beliau yang sudah sepuh tetap bersemangat, yang muda juga kemudian menemukan istilahnya, kalau dulu sudah biasa kemudian menemukan tempatnya. Sekarang kalau pemuda kira-kira terus pundi ya istilahnya untuk berpelayanan di gereja kita yang tercinta. Ya Kak, menurut saya ya Pak ya, apalagi pemuda itu kan pasti pengen bergaul seluas-luasnya, mencari pengalaman yang jauh lebih excited, lebih berpengalaman, lebih menarik pastinya kan. Mungkin motivasi pemuda itu pasti bermacam-macam. Ada yang ingin kita menambah relasi yang jauh lebih luas, menambah
teman pastinya yang seiman. Jodoh. Nah, itu juga sebenarnya faktor utamanya, Pak. Karena kan kalau kita sudah menemukan jodoh yang seiman itu pasti rasanya enak banget kan. Nah, itu mungkin motivasi yang paling kuat untuk pemuda itu. Ya. Jadi, mungkin kalau misalkan itu bisa membuat motivasi kita sebagai pelayanan Tuhan, bisa juga kita mengungkapkan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Atas apa? Mungkin atas talenta yang Tuhan berikan ke kita, atas semua berkat karunia yang Tuhan berikan ke kita, sehingga pasti teman-teman muda ingin sekali untuk mengekspresikan dirinya jauh lebih baik pasti. Nah, itu mungkin menjadi faktor motivasi pemuda, mengapa sih kita harus ikut dalam pelayanan gereja. Yang paling nomor satu ya jodoh itu tadi, Pak. Yang kedua, bagaimana sih kita harus sebagai pemuda itu supaya kelihatan wow, kayak seperti itu. Jadi kita semangat untuk motivasi ikut pelayanan di dalam gereja. Terima kasih. Pak Wahyu, ada gereja kita itu ada istilah anget-anget ayam begitu ya. Yang artinya itu ya ngetelek pas metu begitu. Nanti lama-lama juga menjadi adem begitu. Kira-kira bagaimana kalau tadi Pak Wahyu sudah tahu bahwa ini adalah sebut saja sudah memang itu ciri gereja kita. Bagaimana supaya nanti istilahnya semangat untuk berpelayanan khususnya keluarga muda itu tetap bisa terjaga gitu, terus pundi ya kira-kira ya? Iya, jadi kalau dari kacamata kebutuhan, Pak. Jadi mungkin ada satu hal yang menjadi kerinduan ya, dan ketika kerinduan itu terjawab dalam satu persekutuan ya, kami kalau kita ngomong ekstrimnya itu organisasi gereja itu ketika bisa menjawab atau paling tidak wadah itu tidak hanya sekedar tempat begitu, tapi ada hal-hal yang memang bisa diupayakan bersama-sama dalam persekutuan organisasi gereja itu di tingkat jemaat atau di tingkat majelis daerah atau di tingkat majelis agung, itu berkaitan dengan pembinaan bagi keluarga muda dengan tantangan-tantangan yang saat ini tentu akan ada banyak ilmu pengetahuan dan mungkin pengalaman kehidupan, dan mungkin sekarang ada ya sekolah untuk keluarga begitu ya. Jadi mungkin pembinaan atau persiapan ketika pemuda lalu akan memasuki jenjang keluarga itu ada satu sistem dalam gereja yang lalu membawa pemahaman ketika nanti kita yang pemuda lalu menjadi keluarga yang baru itu tidak kebingungan. Karena memang kadang-kadang kalau namanya sekarang ini kenapa istilah keluarga muda itu kan karena ada satu kerinduan dari ketika kami yang keluarga muda ini yang jam kerjanya itu tidak sama dengan zaman dulu itu ya. Jadi kalau sekarang ini bisa 24 jam, Pak. Tapi karena ada wadah itu kita bisa semayanan begitu. Kita mengatur begitu kapan kita tetap bisa bersekutu tanpa ya tadi harus bertabrakan dengan kepentingan. Karena memang kita juga bertanggung jawab untuk mengembangkan diri kita, lalu juga bertanggung jawab pada keluarga yang kita bangun itu. Berarti kalau untuk keluarga muda itu memang diperlukan ya wadah itu, di samping untuk bisa membina bagaimana hubungan suami istri dan juga bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan istirahat sejenak sebelum nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita ini dengan pakar-pakar dari GKJW Jemaat Waru ini. Demikian dulu, terima kasih.
Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita saat sekarang sedang merayakan ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-42. Kita berhenti sejenak untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika aktivitas kegiatan kita bergereja dibatasi oleh situasi dan kondisi, namun semangat kita untuk bersembah sujud, untuk berbakti tidak terhalangi oleh situasi dan kondisi yang ada. Walaupun lewat ibadah secara daring, lewat virtual, semuanya dapat kita lakukan dengan penuh ucap syukur. Bukan hanya itu, kehidupan bergereja kita tetap terus berlangsung. Aktivitas pelayanan kita tetap berlangsung. Dan semuanya itu karena orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berkati. Pelayan-pelayan yang setia, demikian juga jemaat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang mendukung semuanya lewat doa, lewat persembahan, dan juga lewat dukungannya. Semuanya menjadi terwujud. Demikian juga di saat yang indah, di ulang tahun kita ini, saya mengajak berhenti sejenak untuk mensyukuri berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat pembangunan gedung gereja. Yang dalam situasi pandemi seperti sekarang ini tidak berhenti. Proses memang terus berlanjut, terus berlangsung. Tetap semangat merampungkan gereja Tuhan yang memadai. Semuanya terjadi karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Tanpa kehendak Tuhan semuanya pasti akan berhenti karena situasi dan kondisi. Karena Tuhan tetap menghendaki dan panitia tetap juga bersemangat melaksanakan kehendak Tuhan itu, dan seluruh panjenengan semua, kita semua warga jemaat juga dengan semangat mendukungnya, proses itu terus bisa berlangsung seperti yang panjenengan saksikan saat sekarang ini. Ada sebuah harapan yang besar yang diletakkan. Permohonan kita, doa kita, semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai, segera rampung, dan kita bisa segera kembali bersekutu seperti sedia kala. Kita bisa kembali berhimpun memuji memuliakan nama Tuhan di gedung gereja yang sungguh sangat luar biasa itu. Bukanlah itu, mari kita juga memohon dan berdoa. Semoga seiring dengan pandemi nanti selesai, gereja kita juga telah selesai rampung benar-benar memadai, dan kita bisa bersembah sujud dengan penuh syukur dan sukacita. Itulah harapan dan kerinduan kita. Mari terus kita mohonkan, terus kita doakan, sehingga semua terwujud seperti yang Tuhan kehendaki, seturut apa yang dikehendak Tuhan atas kita. Gereja Kesenjai Wetan yang berulang tahunnya ke-42 saat ini. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan percakapan kita, dialog kita, sarasian kita. Kepada yang sepuh kembali nih Pak Pardi. Di era pandemi ini ada sebuah aturan, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian juga gereja, bahkan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga menggarisbawahi bahwa seandainya nanti sudah boleh ibadah kembali offline di gereja, itu mungkin untuk sementara kalau belum benar-benar aman itu para sepuh atau lansia yang usianya sudah sekian puluh tahun ke atas itu tidak ikut ibadah dulu. Dos pundi ya, berkait dengan semangat yang luar biasa yang panjenengan dawuhkan di depan tadi. Terima kasih. Yang pertama, kalau saya melihat semacam kategori umur ya, antara apa yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, itu yang disebut lansia itu umur 55 ke atas. Saya sudah termasuk Pak. Termasuk sebenarnya. Tetapi kalau di WHO, di PBB itu 60 ke atas. Walaupun sebenarnya dalam hal ini ada ketentuan baru lagi ya. Yang disebut betul-betul lansia itu kan ada dua, lansia awal dan lansia akhir, dan yang terakhir itu namanya apa? Bukan lansia lagi tapi sudah terlalu tua gitu, yang 100 ke atas ya. Kalau kita lihat dari apa yang ada dan terjadi saat ini, ya, kalau toh
kaum tua ini tidak kaum lansia ini tidak boleh ikut dalam ambil bagian kegiatan ibadah di gereja, bukan berarti kami tidak setuju, tidak. Nah, tetapi hal ini semata-mata adalah untuk kepentingan kaum lansia sendiri. Bukan berarti ada semacam diskriminasi. Tidak. Nah, lepas ini dari kepentingan pemerintah, kepentingan gereja, tapi kepentingan pribadi dari kaum lansia sendiri. Tidak berarti mereka tidak diberikan kesempatan untuk beribadah, hanya saja kami mengharapkan apa cara yang dilakukan oleh gereja sendiri sebagai lembaga, kaum tua ini tetap mendapatkan kesempatan untuk beribadah dengan cara yang bagi kaum tua itu sesuai. Setidak-tidaknya entah itu dijalankan oleh dilakukan oleh komisinya atau oleh siapa, supaya apa yang saya katakan yang kedua tadi, semacam tersisihkan itu tidak menjadi-jadi dalam kehidupan para kaum lansia. Lalu yang kedua, walaupun demikian tidak berarti bahwa kaum lansia ini lalu patah semangat untuk melayani Tuhan, tidak. Tadi di depan saya sudah katakan, pelayanan itu tidak terbatas umurnya berapa. Sebab kalau kita melihat dalam Alkitab, nabi-nabi itu dipanggil setelah umurnya tua. Dan kalau saya membaca di surat Timotius maupun surat Titus, mengapa justru yang harus menjadi pemimpin gereja itu orang-orang yang sudah dipandang dewasa, yaitu 50 ke atas itu. Kenapa? Setidaknya jiwa keuraannya itu sudah mulai lenyap sama sekali di situ. Kedewasaan betul-betul dalam memimpin gereja itu, karena kan dituntut contoh. Sehingga ada yang mengatakan, saya berdosa ya jadi orang muda gitu ya. Karena dengan kemudahan seolah-olah menjadi batu sandungan dalam masyarakat. Jadi itulah yang menjadi pergumulan bagi kami, bahwa kami menerima apa yang menjadi keputusan gereja seperti ini, tetapi yang kami harapkan gereja juga bisa memberikan wadah atau semacam perhatian lah. Ya, itu penting supaya mereka tidak merasa disisihkan oleh gereja gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parti. Mungkin juga bersyukur bahwa gereja kita pun juga ketika situasi seperti ini, kita bisa melakukan ibadah dari rumah ke rumah yang kita sebut dengan ibadah kunjungan. Para sepuh bisa kita kunjungi, walaupun pasti dengan jumlah yang rawuh dibatasi. Terima kasih Pak Parti. Mbak Elsa, gereja kita sudah bisa membangun dengan bangunan yang menurut saya paling tidak itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kira-kira kalau tadi saya membaca bahwa ada semangat yang luar biasa, kan tentu gereja nanti yang besar itu bukan hanya untuk ketemu tadi untuk mencari jodohnya saja. Pasti nanti ada tugas selanjutnya kalau Pak Parti nanti yang sudah pasti akan lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, bisa jadi karena sudah sepuh, saya urutannya mungkin Pak Wahyu dan mungkin baru Elsa. Tapi ada kurun waktu yang cukup nanti, kira-kira bagaimana ya berkat yang sungguh sangat luar biasa itu oleh generasi muda nanti bisa paling tidak dipelihara, kalau tidak biasanya nanti malah terus api, terus mulai rusak atau dicat lagi atau bahkan ambruk begitu. Monggo. Mungkin kalau menurut saya Pak ya, pasti pemuda itu memiliki kreativitas yang jauh lebih modern, ikutin modern zaman sekarang. Kita bisa mempertahankan itu mungkin dengan cara ya memberikan inovasi yang terbaru. Bagaimana sih kita bisa membawa gereja ini lebih besar lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan kita bisa mengadakan untuk pemuda, misalkan kita mengadakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sama-sama, atau rekoleksi, atau saling mengerti. Dengan begitu bukan hanya gedung saja yang kita rawat, tetapi juga relasi antar yang di dalamnya. Seperti itu sih kalau pemuda, Pak. Baik, ya terima kasih. Jadi memang non sewu kita memang perlu ya yang pemikiran-pemikiran yang maju itu untuk gereja kita. Kalau tidak nanti gereja itu hanya dibuka pada hari Minggu, terus kemudian Senin sampai Sabtu tutup, itu
menurut saya juga percuma kita bisa bangun gedung gereja yang luar biasa. Setuju, ada sesuatu yang perlu terus digumulkan. Bagaimana kalau sekarang mungkin Pak Parti larinya sudah terbatas, Pak Wahyu mulai terbatas, apalagi juga saya, nanti generasi muda larinya pasti harus lebih cepat lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang mungkin perlu kita refleksikan lebih lanjut, yaitu kita tadi sudah merasakan mulai dari yang sepuh, yang muda, dan yang sangat muda, bagaimana kita merasakan kasih karunia Allah yang nyata bagi gereja kita. Kasih karunia Allah itu dulu pada zaman Pak Parti juga dicurahkan, zaman Pak Wahyu dicurahkan, zaman Mbak Elsa, dan nanti generasi muda kita selanjutnya pasti akan dicurahkan. Nah, rupanya kalau kita perhatikan dari percakapan kita kali ini, bagaimana memanage gitu ya, bagaimana memanage berkat Tuhan yang dipercayakan, kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita itu dalam kehidupan bergereja. Salah satunya tadi ada yang disebut dengan relasi. Ya, jadi tadi bersyukur kalau yang sepuh juga dalam situasi yang semacam ini masih bisa menerima, dan bersyukur juga nanti gereja akan terus berupaya untuk bisa melayani secara khusus ya untuk generasi yang sepuh. Tapi kita tetap harapan kita untuk menghayati kasih karunia Allah pada saat ini, kita terus berdoa, kita terus berjuang sehingga situasi di mana kita harus ibadah online itu nanti segera akan kita kembali kepada biasa, sehingga tidak lagi dibatasi yang sepuh nggak boleh, yang masih anak-anak nggak boleh, yang sakit nggak boleh, dan begitu. Semoga nanti kita akan segera kembali, dan tentu semangat yang sepuh, semangat yang muda, demikian juga semangat yang masih sangat muda itu bisa kembali terwadai di gereja kita. Demikian. Oh, masih ada yang sampaikan, monggo Pak Parti, silakan. Ketika saya membaca itu gereja-gereja di Amerika maupun di Eropa itu sudah mulai bangkrut. Bahkan antara 6.000 sampai 10.000 gereja itu sudah tutup, dan kaum generasi muda sudah tidak lagi tertarik pada gereja. Bahkan kaum tua pun ya hanya beberapa yang masih aktif dalam hal itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi generasi muda. Bagaimana kita menata gereja kita ini supaya kaum muda tetap sebab di Indonesia memang tidak terlalu masalah. Tetapi kalau kita membaca realitas di luar negeri adalah seperti itu. Oleh karena itu saya minta generasi muda, apapun yang terjadi di luar ini paling tidak menjadi semacam pembelajaran. Bagaimana kita membina diri tetap setia sampai seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam gerejanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi semoga lewat percakapan ini kita semua warga GKJW Jemaat Waru paling tidak bisa melihat potret kita pada saat ini ketika kita berpelayanan diberkati oleh Tuhan selama 42 tahun ini. Dan sekali lagi ajakan sederhana pada saat ini, mari setiap kita seluruh warga GKJW Jemaat Waru dimanapun berada, terutama saat sekarang di rumah kita masing-masing, kita rasakan kasih karunia Allah yang nyata bagi kita itu di tengah keluarga kita, di wilayah kita, di gereja kita, dan terutama juga dalam pribadi lepas pribadi kita. Selamat ulang tahun, Gusti Yesus berkahi. Terima kasih, Tuhan berkati. Sejuta kasih ku hembuskan nafas satu persatu dalam diamku, dan dalam hentakan waktu yang membawaku tertunduk membisu keluh, merasakan sejuta kurnia yang membahana di luasnya semesta. Dari ujung nirwana ke sudut hati yang melambangkan sukacita. Kembali ku buka mata dan ku temukan indahnya biang lala di antara fata morgana. Betapa ini sebuah indera terindah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, yang sanggup melambungkan ribuan hayalan, pun harapan
tampan yang mampu menghempaskan diri di antara kemilau duniawi. Meski terkadang sanggup membutakan nurani yang kadang enggan bertepi, ku ingin bersujud di altar-Mu yang suci saat ini Tuhan, untuk kembali memadukan hati satu imani dan merasakan betapa agungnya jalinan kasih-Mu pada kami hari ini, yang senantiasa melakukan ode yang menghantarkan kemuliaan yang sejati. Dan yang telah menyelamatkan anak manusia kami. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita yang kita kumpulkan lewat persembahan. Dan persembahan itu kiranya sungguh berkenan kepada Tuhan. Maka mari kita serahkan dengan penuh percaya dan dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah sujudi dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah kami merayakan syukur ulang tahun kami pada saat ini, Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk ambil bagian di dalamnya lewat persembahan syukur yang kami kumpulkan pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya sungguh Tuhan berkenan menerimanya, Tuhan berkenan menyucikannya, kiranya Tuhan berkenan pada saatnya menggunakannya untuk maksud dan kehendak Tuhan. Semuanya kami aturkan dengan penuh percaya, dengan penuh ucap syukur dari kedalaman hati kami. Sekali lagi, sucikan, terimalah Tuhan. Karena apalah artinya persembahan yang besar sekalipun kalau Tuhan tidak berkenan menerimanya. Betapa syukur sukacitanya kalau Engkau berkenan menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar pula kami mengelola berkat yang Engkau percayakan kembali untuk kami kelola dalam kehidupan berjemaat dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa takut dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian syukur kami, persembahan syukur ulang tahun kami yang semuanya kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama di tengah ucap syukur kita ini, kita akan bersafaat. Kita akan mensyukuri semuanya dan sekaligus kita meletakkan pengharapan kita
di dalam doa. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan kita bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, 42 tahun perjalanan kehidupan jemaat Gereja Kristen Jaya Wetan Waru boleh kami lalui dengan segala suka duka, jalan terjal dan berliku yang kami lalui. Namun saatnya sekarang kami berhenti, mensyukuri semuanya, merasakan kembali kasih karunia pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Karena siapapun, tidak ada seorang pun yang boleh menepuk dada ketika kami boleh sampai 42 tahun usia kami. Semuanya yang dengan rendah hati mengucap syukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami ingin mempertaruhkan perjalanan gerejamu ke depan hanya di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam berkat-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Karena itulah kekuatan kami. Dan biarlah kami juga tunduk kepada kehendak-Mu, tunduk dalam penyertaan-Mu, tunduk dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan perjalanan kami selanjutnya dalam pemeliharaan Tuhan itu. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, wilayah demikian juga jemaat-Mu ke dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih karunia curahan yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan akan keberadaan kami ketika kami berpelayanan, saling melayani yang satu dengan yang lain. Kiranya sungguh kekuatan gerakan warga boleh senantiasa terpelihara. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun dalam situasi yang kurang menguntungkan saat ini, kami merasakan pekerjaan karya Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan memelihara kami lewat berbagai cara kami berpelayanan. Dan Tuhan juga memelihara kami lewat keikutsertaan warga dalam berpelayanan. Semuanya nyata ketika warga juga ambil bagian dalam ibadat di rumah masing-masing, warga satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga juga mendukung dalam berpelayanan lewat persembahan, lewat doa dan tenaga bahkan pikirannya. Kami mengamini, meyakini itu semua karena kehendak Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan terutama generasi mudamu, balita, pratama, madya, remaja, pemuda. Kiranya sungguh Tuhan berkati, karena tantangan mereka ke depan semakin nyata. Kami menyerahkan ya Tuhan, mampukan gerejamu untuk berpelayanan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan keluarga muda, bila juga Tuhan berkati, bila sungguh ketika mereka dalam usia yang potensial, boleh mempersembahkan hidup dan kehidupannya, uang, waktu, talenta, dayanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Adi Yuswo yang telah memberikan keteladanan yang sungguh sangat luar biasa kepada kami. Sehingga kami boleh tetap setia berpelayanan. Sehingga gerejamu boleh semakin bertumbuh berkembang. Berkembang sangat pesat dibanding 42 tahun yang lalu. Semuanya pasti karena berkat Tuhan yang Kau nyatakan lewat pelayan-pelayan Tuhan yang saat sekarang sudah Adi Yuswo. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga mengingat saudara kami yang sakit, yang lemah, yang butuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan berkenan menjamah. Yang berulang tahun kiranya juga Tuhan lengkapkan kesukacitaan kebahagiaannya. Kami menyerahkan ya Tuhan, panitia Pokja yang saat sekarang sedang berpelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menandai syukur kami dengan memotong tumpeng pada saat ini. Sebagai tanda kami bersyukur dan yang berharap kepada Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, kami semua keluarga besar Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Waru berserah seutuhnya dalam pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah sungguh kami boleh menikmati hari-hari kami selanjutnya akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan ketika kami merayakan ulang tahun kami. Ada yang kurang berkenan kepada Tuhan, ampunilah. Dan biarlah sungguh yang terlibat di dalam proses merayakan ulang tahun ini, Tuhan berkati.
semuanya, tim multimedia, dan semuanya Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami, semuanya kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menandai sukacita syukur kita pada saat ini, ulang tahun kita pada saat ini dengan pemotongan tumpeng, dan pada saatnya akan dibagikan dari generasi ke generasi sebagai tanda gereja kita yang bertumbuh dan berkembang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda generasi yang bertugas melanjutkan berpelayanan di gereja kita yang tercinta, Saudari Elsa, terimalah. Lanjutkan pelayanan Tuhan di gereja kita yang tercinta. Sebagai tanda generasi yang sedang memegang tongkat estafet berpelayanan saat sekarang, generasi keluarga muda, terimalah Pak Wahyu, lanjutkan tetap setia dalam berpelayanan. Sebagai tanda ucap syukur atas generasi yang telah melakukan banyak hal berpelayanan, yang telah memberikan teladan yang sungguh sangat luar biasa dalam bergereja dan berpelayanan, terimalah Pak Suparti, ini tanda syukur gereja kita yang sedang berulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan berkati dan menyertai. Terima kasih. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan. Demikian Tuhan kebersamaan kami dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ucap syukur kebahagiaan kami, ulang tahun kami pada saat ini yang ke-42. Di dalam curahan kasih karunia rahmat dan berkat yang sungguh kami rindukan, Kau perkenan curahkan kami senantiasa di dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kristus kang tatya panutan endereng lampanyo natyang tan sepi pepoyo ombalan prahara mesti tuluskan sinetyo kisah Saku